Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Sebuah kabar buruk datang bagi timnas Inggris. Harry Maguire nampaknya akan absen di pertandingan pertama mereka di Euro 2020. Menurut laporan tersebut, Harry Maguire terpantau absen di sesi latihan timnas Inggris. Sesi latihan itu diikuti seluruh pemain timnas Inggris kecuali Harry Maguire. Maguire bahkan tidak terlihat berlatih di lapangan. Ini membuatkan sang bek untuk bermain di laga pembuka melawan Kroasia nanti sangat tipis. Menurut laporan tersebut, kondisi Harry Maguire sendiri tidak realistis untuk bermain melawan Kroasia. Sang bek masih dalam proses pemulihan cedera dan ia masih butuh waktu agak lama untuk memulihkan diri. Jadi, Harry Maguire diprediksi paling cepat bisa pulih di pertandingan kedua melawan Skotlandia pada pekan depan. Absennya Harry Maguire membuat Gareth Southgate punya opsi yang terbatas di sektor bek tengah. Ia hanya memiliki John Stones, Ben White, Connor Cody, dan Tyrone Mings. Harry Kane sedang berada di persimpangan jalan dalam karir sepak bolanya. Ia belum menentukan pilihan antara bergabung dengan klub peminatnya, seperti Manchester United ataupun Chelsea, atau bertahan di Tottenham. Bagaimanapun juga, Tottenham adalah tim yang membesarkan namanya di kancah sepak bola profesional. Mereka memberi Harry Kane kesempatan tampil di level papan atas walau kiprahnya selama menjalani masa pinjaman tidak begitu gemilang. Terhitung sejak musim 2014-2015, perolehan gol Harry Kane setiap tahunnya tidak pernah berada di bawah angka 30. Akan tetapi sumbangsih sebesar pria berusia 27 tahun itu tidak sebanding dengan trofi yang bisa didapatkan bersama The Lily White. Harry Kane butuh trofi untuk melengkapi karirnya. Kalau Tottenham tak mampu menyediakan, maka pilihan buat Harry Kane ialah pindah ke klub lain. Manchester United, Chelsea, dan Manchester City dikabarkan sudah siap untuk menampungnya. Lantas, apa yang harus dilakukan Harry Kane pada bursa transfer musim panas ini? Memenuhi pinangan peminatnya yakni klub-klub Inggris, mencari pengalaman di negara lain, atau bertahan di Tottenham. Jose Mourinho yang sempat melatih Harry Kane di Tottenham selama 2 musim terakhir punya saran. Pelatih asal Portugal tersebut menegaskan kepada sang penyerang untuk mengambil langkah sesuai dengan kata hatinya. Beberapa waktu yang lalu, Harry Kane sempat curhat terkait karirnya yang belum juga dihiasi oleh trofi. Ia mengaku ingin tampil dalam laga-laga penting bersama klub Inggris yang ia saksikan di layar kaca, karena Tottenham tak mampu mencapai titik itu. Gelandang Manchester United Paul Pogba membuat rumor soal kepindahannya ke Juventus semakin menguat. Pemain asal Prancis tersebut berkata kalau markas Juventus yaitu Turin bakal menjadi destinasi berikutnya. Menjual Pogba di musim panas ini harus dilakukan karena kalau dibiarkan begitu saja, sang pemain bisa meninggalkan Old Trafford dengan status bebas transfer. Sama seperti tahun 2012 lalu ketika dirinya cabut ke Juventus. Rumor kedekatannya dengan Juventus sebenarnya telah meredup belakangan ini, sebab raksasa Italia tersebut sedang mengalami kendala finansial. Mereka diyakini takkan mampu memenuhi permintaan harga Manchester United. Akan tetapi, Pogba sendiri yang membuat rumor kepergiannya semakin membara. Ia membuat pernyataan yang mengagetkan lewat sosial media miliknya ketika saling berbalas komentar dengan mantan rekan setimnya di Juventus, Claudio Marchisio. Semua berawal ketika Pogba mengunggah sebuah unggahan video kerjasamanya dengan merek olahraga ternama Adidas. Pada kolom komentar, Marchisio menuliskan permintaannya kepada Pogba untuk kembali ke Juventus. Jawaban Paul Pogba membuat spekulasi kepindahannya ke Turin semakin menjadi-jadi. Seperti yang sudah diketahui, Pogba pernah mengenakan seragam Juventus bersama Marchisio selama 4 musim. Ia kembali ke Old Trafford setelah Manchester United merekrutnya dengan harga fantastis, yakni sebesar 105 juta euro.
Mantan bek Manchester United Rio Ferdinand mengakui bahwa dirinya ragu setan merah bisa memulangkan kembali ex-bintang mereka Cristiano Ronaldo ke Old Trafford. Cristiano Ronaldo kabarnya berniat hengkang dari Juventus pada musim panas ini, menyusul kegagalan timnya mempertahankan gelar Scudetto, serta kembali gagal berjaya di pentas Liga Champions. Ronaldo sendiri sejatinya masih terikat kontrak di Juventus hingga tahun depan. Namun, pelatih baru Massimiliano Allegri kabarnya sudah memberi lampu hijau kepada pemain 36 tahun itu untuk pindah. Sejumlah klub disebut bisa menjadi tujuan Ronaldo jika benar-benar pergi dari Juventus, salah satunya Manchester United. Namun, Ferdinand ragu hal tersebut bisa menjadi kenyataan. Meski tidak bisa memulangkan Cristiano Ronaldo, Ferdinand merasa bahwa musim panas ini adalah saatnya bagi Manchester United untuk merekrut bek baru. Agen asal Italia Andrea De Amico memberi saran kepada Cristiano Ronaldo untuk meninggalkan Juventus. Ada beberapa klub yang bisa jadi opsi bagi Ronaldo, tapi Manchester United dinilai paling tepat. Masa depan Cristiano Ronaldo di Juventus kini diselimuti ketidakpastian yang tebal. Ronaldo sempat dinyatakan akan bertahan oleh wakil presiden Juventus Pavel Nedved. Akan tetapi, dinamika terjadi begitu cepat di Juventus. Pergantian bisa membawa dampak yang besar. Apa yang ada di kepala Andrea Pirlo tidak sama dengan ide yang diusung oleh Massimiliano Allegri. Sejumlah media Italia melaporkan bahwa Allegri meragukan masa depan Ronaldo tetap di Juventus musim depan. Allegri tidak keberatan jika harus melepas pencetak gol terbanyak Juventus dalam 3 musim terakhir itu. Di sisi lain, manajemen Juventus juga mulai bimbang dengan keberadaan Ronaldo. Beban gaji yang sangat tinggi, paling tinggi di Serie A, membuat Juventus harus berjibaku untuk membayar Ronaldo. Namun, faktor finansial diyakini tidak jadi penentu masa depan Ronaldo. Rencana Allegri dan kebutuhan taktikal akan lebih menentukan. Andrea De Amico pun menyarankan Ronaldo pindah karena dia mungkin tidak ada di kepala Allegri. Ronaldo tidak akan kesulitan jika hendak mencari klub baru. Pada musim depan, pintu akan selalu terbuka jika Ronaldo datang ke markas Sporting Lisbon, Manchester United, dan Real Madrid. PSG pun siap menerimanya dengan karpet merah. David De Gea dikabarkan berubah pikiran terkait masa depannya. Penjaga gawang Manchester United itu diklaim telah mengurungkan niatnya untuk hengkang. David De Gea sempat diyakini akan memilih untuk pergi dari Old Trafford pada jendela transfer musim panas ini, dengan sejumlah klub top Eropa mengincarnya. Namun kini The Sun melansir kabar yang menyebut bahwa De Gea telah berubah pikiran dan memutuskan untuk bertahan di skuad Ole Gunnar Solskjaer pada musim 2021-2022. Tidak cuma itu, De Gea pun bahkan yakin dirinya lah yang akan dipilih Ole Gunnar Solskjaer sebagai kiper nomor 1 Manchester United musim depan, bukan Dean Henderson. Raksasa Premier League Arsenal dikabarkan ikut masuk dalam perburuan tanda tangan dari bek muda Brighton, Ben White, pada jendela transfer musim panas ini. Performa impresif yang mengantarkan Ben White menjalani debut di timnas Inggris membuat namanya kini diincar oleh sejumlah klub top Eropa negeri Elizabeth. Dilansir The Mirror, Arsenal menjadi klub terkini yang diklaim tertarik mendapatkan Ben White. The Gunners memang tengah mencari bek tengah baru menyusul kepastian perginya David Luiz. Namun Arsenal harus bersaing dengan 2 tim papan atas lainnya, yakni Manchester United dan Liverpool, yang sudah lebih dulu dihubungkan dengan Ben White. Baru-baru ini rumor menyebut bahwa Brighton telah menetapkan bandrol untuk Ben White senilai 50 juta pound sterling atau setara dengan kurang lebih 1 triliun rupiah. Ben White kini tengah berkonsentrasi penuh bersama skuad timnas Inggris menatap laga perdana mereka di pentas Euro 2020 menghadapi Kroasia. Marcus Rashford tak segan menyebut nama-nama bek paling tangguh yang pernah dihadapi. Ada 3 nama yang dia sebut, termasuk Sergio Ramos dan Virgil van Dijk. Marcus Rashford bakal jadi salah satu harapan timnas Inggris di Euro 2020 mendatang. Dia jadi salah satu pemain andalan Gareth Southgate dalam skuad muda yang kini dipenuhi rasa percaya diri. Inggris akan menghadapi beberapa lawan tangguh, termasuk Prancis, si favorit juara. Salah satu pemain penting dalam pertahanan Prancis saat ini adalah Raphael Varane.
nama back ketiga yang disebut Marcus Rashford. Dalam sesi Q&A, Rashford diminta menyebut nama-nama back yang paling alot di Premier League dan di level internasional. Sebelum menyebut nama, dia menegaskan bahwa pertahanan paling sulit adalah ketika sebuah tim bisa bermain sebagai unit. Meski begitu, Marcus Rashford juga tidak segan menyebut beberapa nama back top. Pemain-pemain ini punya skill bertahan istimewa secara individu, bukan hanya sebagai unit. Dua nama pertama yang dia sebut tidak akan bertanding di Euro 2020 karena cedera, yaitu back Liverpool Virgil van Dijk dan back Real Madrid Sergio Ramos.